Ya, sudah bisa didengar. Sudah ya. Baik, kita mulai. Tapi sebelum mulai, saya mohon untuk on cam. Ya, bisa on cam ya. Oke, ada Kak Syauki, ada Kak Arif, Soleh Makmun, terbiasa ada Kak Dinah ya. Kak Dinah boleh on cam, Kak Dinah? Oke, ada Kak H, siap. Baik, baik. Oke, semua. Baik, saya mulai berarti ya semuanya. Ini sudah jam 19.41 agar tidak eh, semakin malam gitu ya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini belum semuanya nih yang on mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman semuanya. malam. Malam. Baik ya. Oke, apa kabar nih malam ini? Semoga masih semangat ya semuanya. Walaupun mungkin nih ada yang sebelum Zoom ini sudah habis kirim 20 lamaran mungkin ya. Gitu ya. Ada yang lagi nunggu HRD telepon mungkin tapi belum juga bunyi itu telepon-telepon atau yang belum juga bunyi-bunyi itu HP itu ya. Udah ditunggu-tunggu, udah banyak kirim lamaran, kemudian banyak kirim CV sana sini gitu ya. Atau bahkan ada yang lagi mikir nih saat ini. Sebenarnya ini saya salahnya di mana gitu ya. Ini saya sudah kirim banyak-banyak CV, namun ternyata belum ada sama sekali. Jangankan panggilan secara email gitu ya, email ataupun surat balasan gitu ya. Informasi notifikasi terbaca saja mungkin belum ada ini. Ini barangkali ada yang relate gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah ngalamin eh, kasus-kasus atau case-case seperti itu boleh nih. Saya pengen saya pengen tahu dulu ada nggak yang punya kasus yang sama itu ya udah banyak kirim CV sana sini tapi belum ada panggilan. Kalau ada yang kasusnya sama coba ketik relate. Gitu ya, coba ketik di kolom zoomnya relate. Ada nggak nih, ada yang sudah banyak kirim lamaran sana sini tapi belum ada panggilan. Ada yang sama. Ada nggak nih, atau jangan-jangan semuanya ini mah termasuk semua 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 job seeker yang mudah gitu buat dapetin lowongan. Nah, ini ada nih. Oke, siapa nih? Relate katanya tuh Kak Syauki ya, Kak Syauki, Kak Syauki M Rizal. Relate ya kayak. Jadi ada yang sudah kirim banyak tapi belum juga dapat panggilan. Nah, berarti sebenarnya kita sama nasibnya teman-teman semua gitu ya. Karena realitanya hari ini gitu ya. Ada orang yang bahkan baru lulus, bahkan belum wisuda sama sekali gitu ya, tapi sudah banyak dilamar perusahaan. Dia kebalikannya nih. Kalau yang tadinya eh, istilahnya banyak yang sudah kirim lamaran tapi belum dapat panggilan. Nah, ini ada nih yang bernasib kebalikan. Gitu. Ada yang baru lulus tapi belum wisuda juga, bahkan belum wisuda juga, tapi mereka gampang gitu ya sudah dilamar perusahaan. Sementara kita itu ya yang sudah ngirim CV itu keliling bahkan ke hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia itu ya, tapi belum juga dipanggil nih. Jangankan untuk langsung bekerja, dipanggil interview saja belum. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang membedakan antara kita dengan mereka gitu ya? Nah, malam ini kita akan coba bicara bukan hanya sekedar motivasi saja teman-teman semua gitu ya, tapi kita akan bongkar strategi tembus dunia kerja tanpa harus melamar kemana-mana nih, gitu ya. Dan yang membongkar rahasianya adalah orang yang sudah membantu ribuan sarjana, gitu ya, dalam meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Jadi insya Allah malam ini bukan hanya sekedar cuap-cuap saja, bukan hanya omon-omon saja, gitu ya. Tapi benar-benar bagaimana istilahnya value kita benar-benar bisa dilihat oleh banyak perusahaan gitu ya. Nah, sebelum dilanjut nih, saya ingin kenalan dulu sama teman-teman yang hadir di malam ini, gitu ya.
Coba saya pengen kenalan dulu. Ketik dong namanya, kota plus status ini status lulusan mungkin ya. Contoh misalkan aku nih namanya Kak Ale nih ya. Aku Ale itu ya. Contoh Ale orang Garut, kemudian fresh graduate. Nah gitu. Atau aku Ale orang Bandung, kemudian baru PHK. Nah gitu. Coba saya pengen tanya dulu nih. Saya pengen kenalan dulu sama teman-teman yang hadir di sini. Coba dong, ketik di kolom komentarnya nama, kota, sama status saat ini. Gitu ya. Oke, ada siapa nih? Sarif Lampung S1. Oke, Sarifudin Nangju ya. Kak Sarif, mana Kak Sarif tuh? Boleh on cam dong Kak Sarif? Kak Sarifudin Nangju. Boleh on cam? Syauki Sidoarjo fresh graduate S1. Waduh, Masya Allah. Baru lulus ya Kak Syauki ya? Angkatan berapa nih? Iya Kak, baru lulus. Ini eh, angkatan 22. Belum Angkatan wisuda sih. 2022 ya? Wisudanya nanti April masihan. Oh, masih April. Tapi sudah pernah coba ini? Sudah pernah coba kirim CV sana sini gitu? Atau sudah Iya, pernah kirim lamaran sana sini? iya coba manajemen trainee, terus coba Manajemen trainee ya. Kebanyakan lamar. memang untuk yang fresh graduate di manajemen trainee ya kayak. Iya Kak. Oke, semangat Kak. Wah, ternyata ini kalau saya lihat eh, banyak juga ya antusiasme di teman-teman semua gitu ya. Ternyata bukan hanya dari daerah Bandung, Jakarta saja ternyata. Tadi ini ada di Sidoarjo, kemudian Lampung. Ada lagi barangkali Kadinah, KKH, Kasaripudi. KKH itu namanya nama aslinya KKH ya? Oke. Kak Kohos, itu ada yang nggak bisa masuk, boleh dicek. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang dari daerah mana nih? Saya pengen kenalan dulu nih. Ada lagi yang dari selain Lampung sama Sidoarjo nih. Baru. Kalau Kak Erwin Avandi, di mana Kak? Pak Erwin ya? Pak Erwin dari mana Pak Erwin? Down mic dulu Pak. Eh, Ya, halo. ya oke Pak Erwin, terdengar suaranya Pak. Dari daerah mana Pak? Saya dari Kebumen. Dari Kebumen, Masya Allah. Ternyata ini seluruh Indonesia ya. Oke, tersebar ternyata ya. Baik, terakhir deh, saya pengen tanya ke Kak Joko Susilo. Kak Joko, di posisi di mana sekarang Kak Joko? Mas Joko, Kang Jois ya? Kang Josi. Wah, ini foto profilnya sudah kekinian banget nih. Kak Ayah, Kak Joko ya? Ya, Oke, dari daerah mana Kak Joko? saya dari Bandung. Oh, dari Bandung ya? Sama Kak, aku juga dari Bandung Kak. Oke, Ya, salam kenal semuanya ya. Nah, kita lanjut ya. Ternyata sekali lagi luar biasa antusiasmenya. Ini bukan hanya daerah Bandung, dan saya juga dari daerah Bandung, teman-teman semua. Tapi tadi ada dari daerah Kebumen, kemudian Lampung, Sidoarjo, gitu ya. Dimanapun berada, semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman sudah meluangkan waktu malam ini, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya lagi nih, sebelum kita mulai, begitu ya. Saya pengen tanya nih sedikit, tapi jujur ya jawabnya ya. Oke, pertanyaannya di sini nih, siapa yang sudah pernah kirim lamaran kerja lebih dari 10 kali? Ada yang pernah kirim lamaran kerja lebih dari 10 kali? Kalau ada, silakan ketik angka 10 di kolom chat Zoom-nya. Gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 50, bisa. Lebih dari 50, silakan ketik 50. Kalau saya pribadi, teman-teman semua, saya masukin lamaran itu via aplikasi, begitu ya. Sebelum kenal dengan Sarjana Sakti itu, saya kirim ke 400 lamaran via aplikasi pencarian kerja, begitu ya. Sebelum saya mengenal Sarjana Sakti, begitu. Ah, ada yang sudah pernah
ngirim lamaran lebih dari 10 kali ada? Atau berapa deh? Berapa yang pernah jumlah maksimal yang pernah teman-teman kirim gitu ya lamarannya. Kemudian belum belum juga dapat panggilan. Nah, nanti kita akan coba bahas sama-sama nih bersama ahlinya. Gitu. Berapa nih? Ada yang lebih dari, aduh, ada 7 ternyata. Kak Syauki udah 7 kali ini, udah 7 lamaran. Yang lain teman-teman, Tedamal Kang, full time afiliator atau agency, masya Allah. Ya, afiliator itu juga sebenarnya pekerjaan ya, Kang ya. Sekarang itu sebenarnya afiliator itu sudah masuk dalam pekerjaan, gitu ya. Bahkan sebenarnya tergantung mindset juga ya. Ngelamar mah dulu banyak banget. Berapa nih, Kang Joko? Udah pernah ngelamar berapa kali nih kira-kira? Ada nggak nih apa cerita-cerita lucu itu ya, fun fact yang bisa disampaikan, yang bisa di-share? Lebih dari 50 kayaknya. Masya Allah, sama juga ternyata ya. Satu nasib kita, Kang. Oke. Nah, ini menarik teman-teman ternyata ya. Kesalahannya sering kali bukan karena kita tidak mampu sebenarnya, tapi karena perusahaan memang tidak bisa melihat potensi kita secara jelas. Jadi em, saya yakin gitu ya, setiap orang, setiap insan gitu ya, setiap orang yang istilahnya lulusan gitu ya, lulusan sarjana itu punya punya strong point masing-masing, punya kemampuan di bidang masing-masing. Hanya memang perusahaan itu belum tahu saja bahwa ada loh orang-orang yang dengan bakat tertentu, dengan kemampuan tertentu, itu bahkan tersebar di seluruh gitu ya, di seluruh Indonesia. Contoh, saya pernah ngobrol dengan salah satu perusahaan gitu ya di Singapura gitu. Dia sampai bilang sebenarnya potensi bakat, minat serta kemampuan dari orang Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Hanya memang kita sulit untuk menjangkau benar-benar ke orang-orang tersebut. Jadi perusahaan itu sebenarnya menanti mana nih lulusan-lulusan gitu ya, lulusan-lulusan dari universitas yang memang bisa ditarik gitu ya. Nah, ini jadi kendala kendala dari perusahaan, bukan hanya dari perusahaannya saja gitu ya, ketika buta menilai kemampuan calon pekerja, tapi dari pekerjanya sendiri bahkan. Nah, malam ini kita akan coba bahas dengan dalam bagaimana bukan hanya dari sisi perusahaannya saja begitu ya, tapi dari sisi job seeker-nya sendiri, dia tahu potensi apa sih sebenarnya yang paling dia kuasai, sehingga ketika dalam melamar pekerjaan, bukan hanya dianya sendiri yang melamar-lamar gitu ya, tapi bahkan perusahaan yang nyamperin. Bagaimana tuh kuncinya? Nanti kita akan coba bahas bersama-sama ya. Itu makanya sebenarnya disinilah pentingnya sesuatu yang disebut assessment soft skill, teman-teman semua. Jadi assessment ini benar-benar sangat diperlukan gitu ya, untuk melihat sejauh mana satu kemampuan dari calon pekerja gitu ya, untuk nanti bisa dilihat oleh perusahaan. Gitulah intinya teman-teman semua ya. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang kita akan coba masuk gitu ya ke sesi utama yang paling ditunggu gitu ya. Di mana pembicara kita malam ini adalah seseorang yang sudah bertahun-tahun gitu ya membantu mahasiswa serta fresh graduate gitu ya dalam memahami potensi mereka serta meningkatkan peluang mereka di dunia kerja gitu ya. Dan beliau adalah salah satu founder dan CAO gitu ya, Chief Administrative Officer dari Sarjana Sakti itu ya, yang telah mengembangkan pendekatan asesmen soft skill untuk membantu para sarjana lebih sigap menghadapi dunia kerja. Gitu ya. Baik teman-teman semua, agar lebih mengefektifkan waktu kita malam ini gitu ya. Mari kita sambut sama-sama dengan meriah gitu ya Bapak Iwan Naz gitu ya, dan kepada Bapak Iwan waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kang Anggi. Jadi saya Ya. revisi dulu. CAO itu Chief Assessor, Assessor Oh, Soft si Skill. asesor ya. Iya, Chief Assessor Oke. Oh iya, Officer. siap. Mohon Karena maaf Pak Iwan, mohon maaf. kebetulan saya juga sertifikasi BNSP terkait asesor. Gitu. Baik, baik, siap, siap. Kita coba mulai. Kenapa banyak pengangguran sarjana terutama? Oh, Ini memang suatu hal yang luar biasa yang ada di Indonesia, dan kita harus punya solusi, terutama bagi adik-adik yang lagi proses untuk mencari kerja. Bisa share screen? Oke. Saya share screen.
Oke, udah masuk? Share screen? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Eh, jadi bagaimana strategi tembus dunia kerja tanpa lelah melamar? Ini satu konsep yang revolusioner yang kita bangun, bukan sekedar apa ya, satu teori, tapi sudah mengalami beberapa proses mulai tahun 2008 sampai sekarang. Jadi artinya kita memang melakukan hal ini karena sudah kita punya riset yang cukup yang cukup untuk kita implementasikan ke dunia kerja, ke sarjana atau mahasiswa, ke dunia pendidikan, terutama kampus, dan paling tidak kita bisa kasih kontribusi kepada negara terkait pengangguran di Indonesia. Oke, saya founder dan CIO Sarjana Sakti. Jadi sebelum mulai, saya coba kami punya journey ya, kami punya satu perjalanan. Jadi tahun 2008 asesmen ini saya gunakan untuk pekerjaan. Artinya ini memang yang kami buat dalam satu konteks menjadi manajer HRD di salah satu perusahaan manufaktur. Jadi HRD itu ada 7P mulai dari perekrutan, penempatan, pengupahan sampai ke PHK. Itu harus ada satu konsep parameter yang jelas sehingga perusahaan itu tidak dirugikan. Artinya perusahaan itu punya tolak ukur yaitu produktivitas, baik produktivitas secara human maupun produktivitas secara perusahaannya. Kemudian 2012 kami kolaborasi dengan PT Telkom dengan bidang kerja di Kopektel. Kami membuat satu program namanya Job Fair Aktif Indo Get Job. Itu ada 4.000 orang lebih yang ikut dan 86% tercapai. Mereka masuk ke dunia kerja dengan serapan yang ya cukup masif lah. Artinya mereka yang 2 tahun nggak bisa kerja, yang susah dapat kerja, dengan program ini mereka bisa cepat untuk terserap ke dunia kerja. Kemudian di tahun 2017 saya sama teman-teman saya dirikan PT Indogetjob International Solution dengan nama indogetjob.com di 2015. Kemudian di 2017 kami masuk ke riset, ya kami masuk ke IPTEK, diuji oleh Kemenristek Dikti waktu itu dan mendapatkan SK karena memenuhi sistem inovasi nasional berbasis inovasi IPTEK. Ini Kemenristek Dikti yang sekarang dipecah menjadi BRIN sama Kemendikbud. Ya. Kalau dulu jadi satu, Kemenristek Dikti itu jadi satu, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Kemudian di tahun 2021 kami kolaborasi dengan Filkom UB, Universitas Brawijaya. Filkom itu Fakultas Ilmu Komputer terkait bagaimana menciptakan Reka Cipta dalam program Kedereka. Ada SK-nya, kami lolos pada uji verifikasi kelayakan, kemudian jadi namanya Sarjana Sakti. Artinya sistem ini, Sarjana Sakti ini bukan kemarin sore keluar atau muncul, tapi sudah melalui proses yang luar biasa panjang. Dan itu menjadi satu riset kami dan memiliki validasi baik dari Kemenristek Dikti maupun dari Dikti terkait sistem ini atau Sarjana Sakti ini layak untuk digunakan dan dapat membantu para sarjana, perusahaan, dan kampus dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian tahun 2025 kami membangun PT Sarjana Sakti Nusantara Pintar, yaitu sarjanasakti.com, yaitu berupa platform digital revolusioner pasar kerja sarjana Indonesia. Nah, ini satu journey, satu traction yang kami lalui dan kami sangat yakin bahwasanya sarjana bisa terserap dengan ya mungkin lebih cepat lah atau lebih mudah, perusahaan juga lebih efisien dalam cost, time, effort, kegiatan untuk rekrutmen, kemudian dunia pendidikan sangat diuntungkan dengan tracer study dan segala macam, dan pemerintah memiliki kekuatan untuk bagaimana menekan angka pengangguran sarjana. Oke, itu journey yang kami miliki. Jadi bukan kemarin sore tapi sudah mulai tahun 2008 sistem ini kami kembangkan. Oke, saya pribadi sebagai vendor
yang substansinya ada di HRD, Human Resource Development. Artinya saya pribadi memiliki suatu keahlian terkait sama Human Resource Development. Kemudian kami kolaborasi dengan Pak Herman, kebetulan dia lulusan Jepang terkait sama IT, digitalisasi. Dia juga akademisi, juga dosen senior di Brawijaya, dan kami kolaborasi. Akhirnya ini menjadi founder untuk mendirikan Sarjana Sakti. Jadi ada dua sebagai foundernya, satu founder terkait keahlian HRD, satu lagi founder terkait keahlian digitalisasi. Jadi dua hal ini kami kombinasikan, ya. Oke, kemudian apa sih definisi dari Sarjana Sakti? Berikut definisinya, yaitu kami sebagai platform digital revolusioner supply demand pasar kerja sarjana Indonesia berbasis web dan segala macam. Artinya kami di sini memberikan solusi sebagai bridge antara pencari kerja sarjana, baik masih mahasiswa maupun sudah sarjana, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di skala lokal, regional maupun nasional. Oke, ini legalitas kami. Jadi kami melakukan suatu kegiatan sudah dipenuhi oleh legalitas, terutama PSE. Karena kami menginput data user yang sensitif, itu ada legalitasnya, dan apabila kami melanggar dari ketentuan, kami pasti kena sanksi. Sanksinya ada denda dan pidana. Makanya kami sangat hati-hati terkait menggunakan data user yang sensitif seperti nama, kemudian alamat, nomor telepon dan segala macam. Ini benar-benar kami rahasia. Kami buat satu kerahasiaan di situ. Oke. Kemudian kami punya tujuan menjadi leader platform, ya, pada kegiatan ini, ya, Sarjana Sakti ini. Untuk visinya seperti yang tertulis di situ. Kemudian untuk misinya kami mengedukasi, menilai dan mengembangkan soft skill, ya, baik sarjana maupun kebetulan dalam beberapa hari ini kami diminta oleh beberapa perusahaan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, untuk mengetrack atau membuat satu reposisi karyawan. Itu ada sekitar 5 perusahaan yang kami diminta secara profesional untuk melakukan analisa-analisa apakah mereka promosi, demosi, mutasi, bahkan kemungkinan untuk PHK. Jadi kami mengedukasi, menciptakan peluang kerja sarjana seluas-luasnya, menyederhanakan dan mengefisiensi cost time effort proses rekrutmen dunia usaha industri, meningkatkan indikator kampus, karena tracer study ini indikator nomor 1. Ketika tracer study nggak berhasil dengan bagus, maka IQ, indikator kinerja utamanya, akan menjadi problem. Kemudian membangun konektivitas antara kampus, sarjana, dunia kerja, dunia usaha industri dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Kami berkontribusi sebisa mungkin kepada negara, ya, untuk menekan pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sarjana, sehingga kami punya nilai manfaat, ya, value kami bisa diterima oleh masyarakat dan bahkan mungkin oleh negara. Oke. Ini nilai-nilai perusahaan kami akurat dan baku, tervalidasi, terus kami sudah tervalidasi, kami kolaboratif dan solutif, ya. Kami inovatif dan otomatis, kami integritas dan akuntabilitas, kami multiplier effect. Jadi Sarjana Sakti ini nanti punya multiplier effect, ya, yang nanti saya akan jelaskan. Dan strateginya apa? Agar ngelamar itu nggak capek-capek. Ada yang 20 kali, 50 kali, 7 kali, bahkan kalau kami analisa dari beberapa lulusan, ada yang hampir 200 kali, hampir 2 tahun ngelamar terus tapi tanpa ada panggilan. Oke. Kita bicara realita nasional, ya. Sulitnya sarjana dapat kerja. Ini memang satu hal yang menjadi satu problem nasional dan harus ada solusi. Namun solusinya sampai saat ini belum signifikan, ya. Jadi yang ditawarkan oleh negara belum signifikan, ada prakerja dan segala macam itu belum signifikan. Mereka pada posisinya prakerja itu masih dalam pendidikan.
bukan sebagai bridge antara pencari kerja sarjana dengan studi dunia usaha industri. Oke. Kemudian sulitnya perusahaan dapat SDM sesuai kebutuhan. Lebih dari 46% perusahaan di Indonesia kesulitan dalam mencari calon karyawan. Ini real, ya. Kami pun kalau rekrut, kami kadang diminta oleh PT Telkom, anak perusahaan untuk rekrutmen, itu sangat kesulitan. Dari 400, hanya diminta 28, itu aja nggak bisa memenuhi 28. Paling tidak dapat 15. Nah, kemudian lainnya kosong, ya kosong, karena rekrutmen itu tidak sama dengan kita nilai secara hard skill. Jadi rekrutmen itu lebih diutamakan ke soft skill atau ke karakteristik dari SDM atau calon SDM. 8 dari 10 perusahaan Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan sarjana yang siap kerja. Ini real, ya beritanya juga ada. Sulitnya kampus dapat research study, ya itu rata-rata di 2023 cuma 30-40. Ini yang terbaik. Bahkan yang 5%, 12% itu banyak sekali kampus yang mengalami research study seperti itu. Ini realita nasional. Kemudian sulitnya pemerintah untuk menekan laju pengangguran. Pengangguran itu sarjana setiap tahun meningkat 14,6. Bayangkan sekarang mungkin bisa 9 juta lebih pengangguran sarjana karena peningkatnya itu per tahun. Per tahun bisa 1 juta, bisa 1.200.000, itu terus meningkat. Nah ini kita sebagai praktisi HRD sangat punya terpanggil lah paling tidak untuk bagaimana membawa satu solusi terkait dengan kondisi yang ada di negara kita. Oke. Kita akan coba, karena ini materinya adalah strategi menembus dunia kerja tanpa capek ya, tanpa lelah, itu sulitnya sarjana dapat kerja. Kami fokus ini, tapi paling tidak nanti di situ akan muncul multiplier efeknya, baik bagi kampus, baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara problem, itu bukan bicara, Pak lowongannya sedikit Pak, Pak lowongannya cuma itu aja. Pak, enggak, lowongan di job portal itu setahun bisa rata-rata 9 juta lowongan, 8 sampai 9 juta lowongan. Tapi kenapa penganggurannya sangat tinggi? Penganggurannya kok tidak bisa teratasi, padahal lowongannya begitu banyak. Karena prinsip rekrutmen, sekali lagi, the right man on the right place, itu bukan mengacu pada IPK, bukan mengacu pada punya nilai tinggi, punya nilai bagus, tapi mengacu pada karakteristik. Kenapa? Karena perusahaan itu butuh produktivitas. Dalam 2 tahun, ya, dalam 2 tahun, ketika dia tidak sesuai dengan karakteristiknya, dia pasti akan turun produktivitasnya. Jadi itu yang sudah kita lakukan ya dalam riset-riset, dan kami kebetulan ada di praktisi HRD yang kerjasama dengan Apindo, dengan Kadin, dengan PHRI. Oke, problemnya apa sebetulnya? Problemnya adalah akses itu lowongan yang belum terisi, lebih disebabkan karena tidak sampainya informasi ke pencari kerja atau habisnya batas waktu pemenuhan lowongan. Misalnya begini, ada adik mau melamar, tapi sudah habis batas waktunya. Itu volume matikan. Sudah habis batas waktunya. Jadi ini menjadi problem. Ya. Kemudian kendala rekrutmen karyawan diantaranya adalah terbatasnya pilihan kandidat. Jadi misalkan kami melakukan perekrutan, kami sebetulnya butuh kandidat yang sebanyak mungkin untuk bisa membuat satu pilihan-pilihan dan keputusan. Tetapi yang lamar kadang tidak sebanyak itu. Kemudian dan itu pun belum termasuk kategori kandidat yang cocok. Kemudian panjangnya proses rekrutmen dan sistem rekrutmen yang masih manual. Itu akses. Kemudian yang kedua, soft skill. Di Astra, 100 pelamar hanya 5 yang bisa lolos. Soft skill jadi masalah utama. Ini yang bicara Corporate Human Capital and Brand Management Astra International. Dia interviewer, dia penentu keputusan, dia layak, kandidat itu layak masuk Astra apa tidak. Bayangkan 100 pelamar hanya 5. Berarti sisanya nggak keterima. Iya. Kenapa? Karena soft skill. Ya, ini real, ini realita yang yang ada di negara kita saat ini.
7 dari 10 orang sarjana gagal HRD. Ini realita juga. Ya. Jadi yang terserap cuma 3. Dan itu perusahaan-perusahaan yang menengah. Atau bahkan perusahaan yang kecil pun seperti itu juga. Ya. Kalau teman-teman tahu ada berita Chopware sampai seperti itu, sampai berkelahi dan segala macam, berebut kode akses untuk masuk. Nah, itu baru bicara kode akses. Itu nanti belum soft skill-nya yang diuji. Oke. Jadi 7 dari 10 orang sarjana itu gagal HRD. Kemudian Mitsubishi melakukan research, yang tertinggi adalah soft skill. Sisanya adalah networking, kemudian finansial, keahlian di bidangnya, dan segala macam. Ini betapa pentingnya soft skill bagi perusahaan dunia usaha industri. Berarti selama ini yang salah di mana? Ini nanti akan kita bedah, salah satunya adalah akses dan soft skill. Oke. Kami melakukan survei kepada 110 sarjana, itu proses pencarian kerja masalah. Mereka ngelamar saja, itu 70 orang gagal. Bayangkan, ngelamar aja ini 70 orang gagal. Kemudian sisanya bisa masuk ke tes tulis HRD atau psikotes, atau biasa disebut screening HRD, itu 20, itu sisa 40, berarti 20-nya masuk. Kemudian di interview, 20, hasil akhirnya dari 110 tidak ada sama sekali yang masuk ke perusahaan. Nggak ada sama sekali yang diserap oleh perusahaan. Ini problem bagi teman-teman yang melakukan proses pencarian kerja, terutama bagi sarjana. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini proses pelamaran kerja, ya. Oke. Jadi rata-rata tadi ada 20, fresh graduate itu 20, 50. Ini kita buat satu analisa, kita buat satu riset, ya. Dan yang lebih tahan itu adalah mereka yang yang sudah punya tabungan, itu lebih tahan mereka untuk apply. Tapi kalau masih ikut orang tua dan segala macam, mereka cuma 2-4 bulan mereka nggak tahan, ya. Oke. Jadi ini satu realita, satu kenyataan yang ada di Indonesia terkait bagaimana, kenapa sih kok susah masuk ke dunia kerja. Kemudian proses rekrutmen dunia usaha industri itu ada seperti ini. Ini prosesnya. Ini sekilas saya bedah terkait pekerjaan HRD, biar teman-teman tahu kenapa sih kok susah masuk dunia kerja. Dari semua proses ini, yang paling menentukan adalah HRD test. Jika HRD test itu gagal, pelamar itu pasti loss, pasti hilang, pasti nggak punya peluang untuk melanjutkan. Ini banyak sekali, luar biasa ini banyaknya. Apalagi sarjana, ya. Jadi sekali lagi bukan kampus yang punya perform yang tinggi, bukan juga IPK yang tinggi, tetapi bagaimana karakter atau soft skill bisa dinilai. Ya. Ini menjadi krusial. Kemudian hari interview gagal, nextnya juga gagal. Kemudian paling puncak adalah election PHRD. Artinya diskusi-diskusi terkait bagaimana, oh ini masuk, ini upah sekian, segala macam, diterima apa tidak. Itu. Jadi prosesnya panjang. Rekrutmen itu bukan sederhana, tapi panjang. Kenapa panjang? Karena ya nanti saya sampaikan di belakang. Kenapa harus panjang dan terfilter dengan luar biasa. Oke. Ini kalau kita buat piramid terbalik, itu seperti ini. Jadi 1,9 juta lulusan sarjana per tahun, itu yang clear dalam 2 tahun diserap. Ya, dalam 4 bulan diserap itu 100.000. Ini luar biasa. Cuma 7%. Ya. Ya karena itu tadi soft skill itu jadi masalah. Ini kan sangat harus kita informasikan kepada adik-adik yang lagi proses mencari kerja. Ini data pendukungnya, siapkan di sini. Oke. Dampak dari itu semua itu menjadikan pencari kerja sarjana bisa frustasi
krisis identitas, kehilangan kepercayaan diri, bekerja asal-asalan, ketergantungan finansial pada orang tua atau pinjaman. Pinjolnya marak. Ini dampak-dampak. Kemudian bagi kampus, citra lulusan turun, tracer study-nya negatif, gagal capai IQ. Kalau gagal capai IQ berarti akreditasinya rendah. Kalau akreditasinya rendah berarti kompetisi dengan kampus-kampus lain juga lemah. Ya. Kemudian kampus dianggap gagal dalam menyiapkan kompetensi dunia kerja. Karena kampus ini sumber sarjana untuk siap masuk ke dunia kerja. Oke, bagi perusahaan, biaya rekrutmen membengkak karena banyak kandidat tidak siap, terpaksa rekrut asal jadi. Apalagi sekarang ada sistem sistem auto apa itu yang cuma salah memasukkan narasi itu sudah dianggap gugur. Ya, terpaksa rekrut asal jadi, sulit cari talent yang fit secara soft skill dan budaya kerja, proses onboarding lebih berat karena gap kompetensi. Ini sangat merugikan perusahaan. Dan kalau negara, apalagi capaian 2045 adalah Indonesia Emas, ini sangat harus digenjot, harus dipertanyakan nih kalau urusan ini kan urusan negara. Saya coba untuk dari sisi praktisi ya, dari HRD-nya ya. Jadi ini dampak yang muncul ketika rekrutmen sarjana itu tidak maksimal. Artinya yang melamar 100 yang diterima 5. 10 yang diterima cuma 3. Yang gagal 7. Oh, ini luar biasa ini. Kalau di total bisa jutaan ini. Oke. Sekarang solusinya apa? Oke. Kami membangun satu sistem integrasi antara mahasiswa, sarjana, kemudian industri, kemudian kampus. Ini nanti yang akan muncul strategi mencari kerja tanpa capek, ya. Oke. Jadi mahasiswa atau sarjana tinggal registrasi, login, asesmen soft skill di www.sarjanasakti.com. Itu tinggal login itu, nanti melakukan asesmen, itu akan bisa mendownload sertifikat ini terutama bagi mahasiswa, sangat penting. Juga bagi pencari kerja sarjana, karena harus punya tolak ukur. Ya. Kemudian dilamarkan kerja 2 tahun. Sistem yang melamarkan kerja 2 tahun. Itu nanti dilihat perusahaan akan ada informasi di email atau di WhatsApp, kemudian dipanggil perusahaan sampai diterima kerja perusahaan. Ini kan luar biasa. Jadi pencari kerja sarjana itu nggak apply one by one, tapi sekali dia registrasi, login, kemudian asesmen soft skill atau tes HRD dan melengkapi portofolio itu sudah menjadi database bagi ribuan atau puluhan ribu perusahaan yang menjadi akses kami. Oke. Ini masuk ke perusahaan, ini 24 jam. Bayangkan sekarang melamar kerja 24 jam. Satu, biayanya berapa, effortnya bagaimana, kemudian belum makan time-nya seperti apa. Dan itu 2 tahun. Ini solusinya. Nah, dari sini mahasiswa atau sarjana punya akses dan rekomendasi kerja sarjana ke berbagai perusahaan lokal, regional, dan nasional. Bahkan nanti di tahun depan kami akan masuk ke internasional. Kami sudah diskusi dengan beberapa perusahaan di Jepang untuk bisa merekrut dengan proses sarjana sakti. Oke. Kemudian akses data rekomendasi kerja sarjana, ini perusahaan tinggal ambil data. Misalkan saya perusahaan, saya ini butuh marketing. Berapa nih kandidat sarjana? Oh, ada 200. Oh, saya butuh yang leadership-nya bagus. Diklik lagi, leadership bagus. Oh, saya butuh yang relationship-nya bagus. Diklik lagi relationship-nya. Keluar. Itu tinggal dipanggil, didalami, atau dites ulang, atau didalami dengan interview, kemudian bisa diserap. Itu berapa proses yang diefisiensi dari perusahaan. Nggak pakai iklan lowongan, nggak pakai seleksi awal dan segala macam, langsung pada proses dia melakukan interview. Ini satu revolusioner yang kami bangun. Kemudian kampus semua item mulai dari item-item soft skill, kemudian dia
dilamarkan kerja ke beberapa perusahaan, ke ribuan kayak atau apa, itu menjadi report tracer study. Jadi tracer study-nya ini real time. Itu yang menjadi beda dengan tracer study yang mengandalkan dari survei. Yang rata-rata ketika disurvei, adik-adik yang sudah lulus itu ogah-ogahan untuk ngisi. Ya. Jadi kalau kita sampaikan bahwasanya sarjana terpenuhinya kebutuhan mahasiswa memiliki parameter soft skill, dan sarjana itu mahasiswa kebutuhan soft skill, dan sarjana untuk mendapatkan peluang kerja seluas-luasnya. Kemudian untuk dunia usaha industri terpenuhinya kebutuhan perusahaan industri dan entitas lainnya untuk mendapatkan kandidat sarjana yang tepat ya dalam proses rekrutmen, efisien, cost, time, dan effort. Kemudian untuk kampus terpenuhinya kebutuhan perguruan tinggi terkait IQ, indikator kinerja utama, karena tracer study-nya jalan. Oke, saya kasih simulasinya ya. Saya kasih simulasinya di sini. Ini ada perusahaan, ini ada sarjana ya. Ini ada 14 tahap yang diproses start, belum masuk ke proses yang pendalaman dengan interview. Panjang sekali prosesnya. Perusahaan itu melakukan rekrutmen. Oke. Job analis menjadi satu kunci perusahaan mempublikasi lowongan kerja. Misalkan dari Departemen Keuangan, saya butuh yang begini-begini, spesifikasi begini-begini. Itu dianalis sama HRD, kemudian dipublikasikan. Atau dari sisi maintenance, teknologi, saya butuh begini-begini, itu job analis, akan dianalisa oleh HRD, kemudian masuk ke publikasi lowongan kerja, baik online maupun offline. Nah, pencarian lowongan kerja itu dilakukan oleh fresh graduate atau sarjana ketika ada publikasi lowongan kerja. Kemudian melamar, mereka melamar, kemudian perusahaan menerima lamaran. Kemudian seleksi berkas, bayangkan ini seleksi berkas, harus benar seleksi berkas. Tapi kenyataannya kalau ada adik tahu, kami sering diminta membantu untuk rekrutmen. Itu berkas tumpukannya sangat tinggi. Kami nggak akan seleksi semua, kami acak saja. Yang nomor 1, nomor 5, kami acak semua. Itu kalau pakai map. Tapi kalau pakai digitalisasi, kami klik-klik aja. Ya. Dan itu banyak yang loss. Ya. Dan itu memang realita, karena rekrutmen itu berbatas waktu. Kalau perusahaan punya jatah waktu 2 minggu rekrutmen, nggak boleh lebih. Kalau lebih, kosnya bengkak. Perusahaan itu sekecil apapun harus dihitung. Itu perusahaan. Oke. Kemudian pemanggilan tes, psikotes atau tes tulis HRD. Oke, menerima panggilan. Oke, pelaksanaan tes, melaksanakan tes tulis HRD atau soft skill assessment. Kemudian HRD memetakan dia karakternya seperti apa. Apakah sesuai dengan job analis, apa tidak. Kalau nggak sesuai ya dicoret. Kalau sesuai ya dilanjut. Dilanjut kemana? Ke interview. Direkomendasikan. Rekomendasinya apa? Disarankan, dipertimbangkan atau tidak disarankan. Ini rekomendasi dari HRD. Oke. Pemanggilan interview. Oke, menerima interview, pelaksanaan interview. Oke. Baru di situ job fit analis. Artinya di sini apa? Adik-adik pencari kerja sarjana sangat-sangat berpengaruh di sini. Ini luar biasa. Ketika ini gagal, ya sudah selesai. Ngelamar lagi. Ketika gagal, ngelamar lagi. Bayangkan ketika pelaksanaan tes HRD gagal, itu ngelamar lagi. Ya, ini luar biasa. Belum lagi masukkan lowongan yang apply one by one, itu sudah nggak masuk, misalkan seleksi administratifnya, ya gagal. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa banyak pengangguran di Indonesia. Tapi bagaimanapun perusahaan dunia usaha industri punya standarisasi, ya. Dan itu nggak bisa. Perusahaan dunia usaha industri harus begini. Misalkan pemerintah bilang gitu nggak bisa, karena yang bertanggung jawab dengan untung rugi dari industri, ya industrinya sendiri, bukan pemerintah. Oke. Nah, inilah akses. Dan yang kedua adalah soft skill. Ini belum interview loh ya. Ini baru proses masukkan lamaran, baru proses seleksi atau tes HRD dan segala macam. Oke. Sekarang kalau menggunakan sistem sarjana sakti, ya ini hilang. Nomor 1 ini hilang dari perusahaan. Diirupsi. Kemudian dari pencari kerja yang nomor 1 juga hilang. Nggak pakai melamar. Ini juga hilang.
seleksi berkas juga hilang dari perusahaan. Bayangkan ini berapa efisiensi, cost time effort yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan sarjana sakti. Ini juga hilang. Ini juga hilang dari proses pencarian kerja sarjana. Ini juga hilang. Ya. Ini juga hilang. Job analisnya pindah di situ. Oke, akses sudah hilang. Database rekomendasi kerja. Ini yang dimiliki oleh sarjana sakti. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hilang semua. Ini digitalisasi. Ini sistem. Bagaimana mempercepat, bagaimana langsung masuk kepada end user, itu memang kita lakukan riset. Jadi nongkrongnya pencari kerja sarjana itu bukan lagi melamar one by one, tapi sudah ada di database rekomendasi kerja sarjana. Baru di situ keluar rekomendasi, disarankan, dipertimbangkan, itu keluar semua. Tinggal pembangunan interview atau pendalaman dengan tes yang lebih dalam yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kan sudah keuntungan besar bagi pencari kerja maupun bagi perusahaan. Nah, disinilah yang kita bangun. Sehingga pencari kerja sarjana itu nggak capek-capek melakukan lamaran kerja, nggak capek mencari kerja. Jadi mereka sudah nongkrong di database rekomendasi kerja. Oke. Sekarang kita komparasikan dengan job portal yang sudah ada. Oke. Ini ada Jobstreet, ada Klopp, LinkedIn, juga ada Sarjana Sakti. Oke. Asesmen soft skill standar HRD. Sarjana Sakti ada, Jobstreet nggak ada. Klopp ada tes kepribadian sederhana, bukan mengarah pada rekomendasi. LinkedIn hanya endorsement. Inden Glins tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua kita komparasikan lagi rekomendasi kandidat ke perusahaan. Ya. Platform langsung mengirim kandidat langsung ke HRD, karena tesnya ini tes HRD. Jadi pasti bisa membaca. Jobstreet nggak ada. Klopp semi otomatis AI matching. Artinya ini bukan keseluruhan, tapi ini sekedar informasi terkait data kepribadian. Bukan soft skill yang 25 item. Kemudian LinkedIn kandidat mencari sendiri, Glint kandidat mencari sendiri. Kemudian data digital tracer study. Sarjana Sakti tersedia. Bisa setiap 6 bulan sekali kita kasih report datanya. Dan ini sangat membantu bagi kampus-kampus yang tiba-tiba ada Monef. Ini kalau nggak siap, ya gelapakan. Jobstreet, Klopp, LinkedIn, Inden nggak ada semua. Kita ada, Sarjana Sakti ada. Validasi perusahaan HRD langsung ada. Karena apa? Karena linknya langsung di-report oleh perusahaan dan masuk ke email atau WA-nya mencari kerja sarjana. Oke. Bisa divalidasi. Jobstreet nggak ada. Ngelamar aja. Perkara panggilan nanti bagaimana, whatever, nggak tahu. Ya. Hasilnya seperti apa, nggak tahu. Klopp hanya employer feedback. Yaitu memberikan gini. Jadi kalau Klopp, silakan melamar lagi di sini, silakan melamar lagi di sini, ini ada peluang, cuma itu. Tapi kalau kita sudah ada koneksi dengan beberapa HRD, bahkan ribuan HRD, yang bisa memberikan informasi. Dilihat aja, itu sudah ada pada sistem yang langsung masuk ke email, bahwasanya si A sebagai sarjana dilihat oleh perusahaan. Ini kan report yang secara otomatis bergerak terus. Ya, 2 tahun loh ini. Ini bukan setahun, bukan sebulan, 2 bulan, ini 2 tahun. Ya. Kemudian matching berdasarkan karakter kebutuhan. Deep matching, soft skill dan kebutuhan kerja. Itu sarjana sakti. Ya. Kalau Jobstreet, CV dan kata kunci. Itu tadi. Auto apa sih, saya lupa. Itu yang menjadi andalan dari Jobstreet. Hanya dari CV, dan itu play one by one. AI talent matching, kalau Klopp, itu AI. Artinya mengisi, nanti dicocokkan. Isiannya apa? Bukan assessment. Isiannya adalah portofolio. Nah, kami sudah ada assessment, sudah ada portofolio, sangat lengkap. Oke. Kemudian dukungan branding kampus.
Jadi kalau kampus menggunakan sarjana sakti, itu serapan PMB-nya luar biasa. Oh, dengan sarjana sakti, kampus berani menjamin mencarikan kerja. Kampus berani menjamin mendistribusikan lulusan ke dunia kerja. Kampus berani menjamin ada 10.000 akses ke dunia kerja. Oh, ini kalau dipublish, PMB-nya luar biasa. Ya. Di Jobstreet, Globe, LinkedIn nggak ada semua. Ya. Jadi ini yang sistem yang kami kembangkan. Kemudian berikutnya, yaitu akses industri terverifikasi. Jutaan perusahaan nasional dan internasional dengan standar HRD. Tes HRD itu semua hampir sama, standarisasinya sama. Ya. Oke. Karena waktu saya membuat di 2008 itu komunikasi diskusinya juga dengan Astra, dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, Samator dan segala macam untuk bisa membuat satu aplikasi, membuat satu asesmennya. Ini jaringannya Asia. Ini jaringannya terbatas Indonesia, global. Artinya ini kita masih bisa lah kompetisi. Kecepatan kandidat terserap. Ini sangat beda. Lebih cepat karena perusahaan menerima rekomendasi otomatis. Ini bergantung lamaran manual. Semakin, oh hari ini ada 10 lamaran. Oh 1 bulan saya ngelamar 500 lamaran. Itu tergantung di situ. Tapi bayangkan, apply one by one itu luar biasa capeknya. Effortnya tinggi, time-nya juga butuh waktu yang nggak sedikit. Kemudian cost-nya juga sekarang kuota dan segala macam pasti ada ininya, ada biayanya. Jadi ini komparasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana sarjana sakti melakukan suatu proses revolusioner pasar kerja nasional, terutama untuk sarjana. Ya, oke. Multiplier efeknya apa? Ini. Kami punya multiplier efek. Yang pertama itu memang fokusnya menciptakan peluang kerja seluas-luasnya bagi sarjana Indonesia ke pasar tenaga kerja. Insya Allah kita tahun depan bisa ke internasional tanpa melakukan pelamaran kerja. Multiplier efek yang pertama yaitu mempermudah, mempercepat, mengefisiensi cost time effort bagi perusahaan untuk proses rekrutmen. Khususnya sarjana di Indonesia untuk mendapatkan kandidat yang tepat sesuai kebutuhan bidang kerja. Tanpa melakukan publikasi lowongan. Tadi seperti yang simulasi saya gambarkan, mereka nggak pakai lowongan. Dan itu sudah diterima oleh Apindo. Oh, ini luar biasa. Artinya ini satu konsep yang revolusioner. Jadi bukan semata-mata kami membuat satu konsep yang tidak punya dasar, tapi ini memang revolusioner. Kemudian menjadi mesin penggerak terus tadi dan PMP. Ini luar biasa. Ini multiplier efeknya. Kemudian berkontribusi pada negara. Oke. Tadi ada sertifikat bagi mahasiswa maupun sarjana. Ini sertifikatnya. Ya. Sekarang bayangkan kalau teman-teman ngelamar di dunia kerja itu dinilai bagaimana edukasi intelektualnya, bagaimana motivasinya, bagaimana inisiatif adaptasinya, bagaimana perencanaan koordinasinya, bagaimana ketegasan, bagaimana perhitungan dan logika berpikir, bagaimana pengalaman dan organisasi, bagaimana kecekatan, pengembangan diri, kepemimpinan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, supervisi, hubungan, dan seterusnya sampai ke kepedulian. Ini dianalisa semua oleh perusahaan, makanya lama. Dan makanya kenapa saya IPK tinggi kok nggak bisa masuk? Ya ini, di sini masalahnya. Jadi di sini nggak ada istilah ahli programmer, nggak ada. Ahli komunikasi bisnis, nggak ada. Ini adalah standarisasi soft skill yang dilakukan oleh perusahaan ketika rekrutmen. Sehingga di sini akan muncul skornya. Skor ini levelnya berapa? Nah, skor ini menunjukkan apa? Oh, levelnya staff. Oh, saya cari supervisor. Tapi yang lamar skornya masih staff semua. Oke, saya klik-klik cari yang supervisor. Ini keluar. Ini nggak bisa direkayasa. Gitu. Kemudian ada main job karakter. Oh, saya cari yang proses teknis. Oh, dia punya plus bagus 2. Oke, kita bisa untuk rekomendasikan. Saya cari yang administrasi. Oh, ini minus, kita nggak rekomkan.
Jadi itu sebetulnya, rekrutmen itu di situ. Dan ini toolsnya kami berikan kepada adik-adik yang mencari kerja dan yang akan mencari kerja yaitu mahasiswa dan sarjana. Dan ini juga reportnya kami berikan ke perusahaan yang mencari kandidat SDM. Sehingga lebih mudah semuanya. Baik perusahaan mudah, adik-adik mencari kerja sarjana mudah, kampus pun dimudahkan. Karena tracer study-nya secara real time akan membuat satu report. Jadi seperti itu. Oke. Ini ya, kenapa kok cuma 4 karakter kerja? Itu main job karakter. Kalau teman-teman tahu ya, perusahaan itu menjalankan bisnis ada 6M ya, ada untuk menjalankan bisnis. Yang pertama manpower, kedua machinery, materials, method, market, money. Ini administrasi. Manpower itu personalia, FO, HRD, JA, general affairs, lembaga dan segala macam. Itu administrasi. Kemudian machinery, material, method itu proses teknis, QC, PPIC, produksi teknis, teller bank, maintenance, guru, dosen dan segala macam. Kemudian bidang kerja marketing itu ya sales, ya marketing, ya humas dan segala macam. Kemudian finance ya pajak segala macam. Jadi kalau 4 item ini, ya ini kita buat 4 item. Saya butuh orang yang QC. Ternyata karakteristiknya ada di finance. Itu nggak bisa diterima oleh perusahaan. Nah itulah gagalnya. Loh Pak, saya ini lulusan teknik mesin, bisa Pak saya QC. Saya lulusan teknik kimia, bisa Pak saya QC. Iya, tapi karakter Anda itu ada di finance. Bukan karakter ada di proses teknis. Kenapa? Perusahaan sangat-sangat berisiko ketika mengambil mereka yang bukan pada karakteristiknya. The right man on the right place. Itu sangat-sangat berisiko. Oke. Kenapa sih perusahaan kok sebegitunya? Karena ini. Perusahaan itu harus memiliki keamanan dan kecepatan target, kualitas produk, kepuasan, dan loyalitas pasar sampai menjadi pemimpin kompetitor. Ini semua urusannya soft skill, bukan hard skill. Kalau kita ke warung, cari air minum, rata-rata, Bu, beli aquanya, padahal dikasih Clio segala macam, is okay. Itu pemimpin kompetitor. Ini soft skill yang membentuk. Nah itulah salah satu kenapa rekrutmen itu sangat-sangat detail dan memperhatikan apakah dia layak memiliki karakteristik sesuai dengan bidang kerja. Karakteristik SDM harus sama dengan sesuai dengan karakteristik bidang kerja. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Gua nanti kalau mau tanya-tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, sebentar. Oke. Baik ya teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak Pak Iwan atas materinya yang sangat insightful gitu ya. Dan teman-teman, tadi kalau misalkan kita perhatikan gitu ya, ternyata ada satu hal yang penting nih yang sering kita lewatkan gitu ya. Dimana kita sibuk memperbaiki CV itu ya, tapi belum benar-benar memahami potensi diri kita sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya potensi itu bisa terlihat dengan jelas ketika perusahaan potensi bisa terlihat dengan jelas gitu ya oleh perusahaan, juga nanti akan menjadi nilai tambah buat perusahaan ketika mencari karyawan seperti kita gitu ya. Nah makanya tadi disinggung bahwa ternyata asesmen itu memegang peranan yang sangat penting begitu ya. Nah teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi itu ya, ada kabar baik nih khusus di malam ini, di mana teman-teman juga bisa langsung mengetahui profil soft skill gitu ya dari teman-teman semua melalui asesmen sarjana sakti tentunya gitu ya. Di mana tadi melalui asesmen ini teman-teman semua bisa mengetahui yang pertama kekuatan soft skill dari teman-teman semua gitu ya, potensi karir yang cocok, kemudian hal-hal yang perlu dikembangkan serta bagaimana meningkatkan daya tarik di mata HRD. Tadi yang jadi highlight salah satu yang wow gitu ya, wow point di saya bahkan sebagai host, di mana ada banyak tahap, ada banyak step yang bahkan ketika kita tidak melalui pekerjaan itu melalui lamaran, tidak melalui sarjana sakti, itu
ada banyak tahap ya gitu ya, sampai ke beberapa tahap yang itu sangat ribet gitu ya. Namun ketika teman-teman menggunakan sarjana sakti, ini loncatan atau lompatan tahapnya itu bisa sampai 7 sampai 8 tahap tadi gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Yang ini saya pikir tidak ada di platform yang lain, saya pikir juga tidak ada di apa di aplikasi sejenis gitu ya. Yang ini benar-benar sangat revolusioner. Jadi apa yang ditawarkan oleh sarjana sakti sangat revolusioner gitu ya. Makanya untuk malam ini gitu ya, khusus malam ini tim kami juga sudah menyiapkan link assessment gitu ya yang akan dibagikan nanti oleh co-host di kolom chat di kolom chat Zoom gitu ya. Kemudian saya sarankan juga untuk teman-teman serius meningkatkan peluang kerja. Jika teman-teman serius ingin meningkatkan peluang kerja, teman-teman bisa langsung ambil langkah pertama nih malam ini gitu ya. Di mana khusus malam ini asesmen ini dapat special price gitu ya, yang nanti teman-teman bisa buka sendiri di link assessment yang nanti akan coba di share oleh co-host gitu ya. Yang ini bisa menjadi batu loncatan gitu ya buat teman-teman semua. Karena seringkali nih karir seseorang itu berubah bukan karena keberuntungan teman-teman, tapi memang karena mengambil langkah yang tepat, yang cepat gitu ya, yang bahkan lebih tepat dan lebih cepat dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah, inilah saatnya yang tepat begitu. Oke, baiklah kita masuk ke sesi Q&A gitu ya, ke question. Barangkali ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya gitu ya. Boleh untuk nanti disampaikan di kolom Zoom, di kolom chat Zoom atau angkat tangan juga boleh. Silakan teman-teman semua. Tuh, barangkali ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan mungkin di 2 pertanyaan dulu ya Pak Iwan ya. Siap, siap. Oke, saya berikan kesempatan dulu nih untuk 2 pertanyaan. Boleh silakan. Kalau yang bertanya boleh via chat Zoom atau boleh via angkat tangan. Ini ada 2 orang ya, sebentar. Tadi yang duluan itu siapa ya? Kata Topik Teguh boleh. Kata Topik Teguh silakan. Tapi sebelumnya kalau bisa di on cam dulu ya. biar bisa melihat nih. Oke. Boleh Kak Topik Teguh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kak Taufik, tes. Kak Taufik tadi angkat tangan ya? Atau kepencet nih? Pencet ya. Kok? Oh ini, oke, udah. Oh, udah ada. Halo, Oke, siap. Silakan Kak Taufik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, saya Siap. mau tanya, Ya, saya kan perusahaan nih, ya. ininya, kan memang perlu karyawan ya yang memang cocok dengan karakter kita ya ininya. Ya, ya. Mungkin apa sih kelebihan dari kita kalau gabung ke sini nih? Ya. Wah, Itu berarti kan semua sarjana ada ya di situ ya? Ya, semua prodi, Pak. Semua prodi ada ya? Ya. Hmm. Tadi kan kurang begitu menyimak tadi yang bab perusahaannya. Jadi kalau perusahaan efisiensi cost time effort untuk proses rekrutmen sangat dijamin, Pak. Sangat relate. Artinya publikasi iklan nggak pakai, kemudian seleksi administrasi nggak pakai, kemudian screening HRD kalau mau pakai silakan, kalau nggak pakai sudah ada rekomendasi. Jadi semua muncul, Pak. Karena muncul ya. ya, karena perusahaan itu salah satunya membutuhkan bagaimana leadership dari kandidat, bagaimana komunikasi, relationship, bagaimana loyalitas, bagaimana emotional control dan segala macam. Itu muncul, Pak. Berarti kayak psikotes itu udah masuk juga ya di situ ya. Biasanya Iya, kan kita ada kesehatan, ada psikotesnya gitu ya. Itu udah tercover ya di situ ya. betul. Jadi kalau psikotes psikologi itu 30%, kalau manajerialnya 70%. Jadi soft skill itu 30% psikologi, 70% manajerial. Karena di soft skill ada supervisi. Kalau di psikologi nggak ada, Pak. Jadi banyak item yang beda sama psikologi. Tapi Berarti ya gimana? perusahaan itu hanya tinggal nanya gaji aja, gaji berapa gitu ya. Iya, itu malah lebih enak itu, lebih mudah. Bahkan nanti bisa interview by Zoom. Interview by Zoom lebih murah lagi. Dia cocok ya. masuk kontrak itu. Itu Ya, soalnya pengalaman beberapa kali gitu. Wah, ini gitu.
ada nggak kebaca gitu ininya kalau dari Ya. wawancara itu kan ini. Iya, iya. Ini sangat menjadi guidance, Pak, bagi HRD, Pak. Jadi ketika Oke, oke. rekrutmen, guidance-nya apa, dia leadership-nya sampai, karena semua nilai, Pak. Jadi bisa diurut, siapa yang paling nilai tinggi, siapa yang rendah. Jadi bukan deskripsi, tapi nilai, scoring. Scoringnya 2 digit di belakang koma, sehingga bisa di ranking. Bisa di ranking ya ini. Bisa. Oke. Ya mungkin itu kalau ininya Pak per tahun ya untuk Ya, ininya tuh kalau perusahaan. itu, Mas, Ya, ya gimana Pak Taufik, ada pertanyaan lanjutan? itu per Nggak, tahun maksudnya apa itu gimana? kalau ininya daftarnya itu kan per tahun ya berarti bayarnya. Oh, ini untuk nanyain ini ya, nanyain ke sistem kitanya begitu ya. Ya, ke perusahaan. Oh Jadi iya ada bulanan, ada tahunan, Pak. Oh ada bulanan ada tahunan ya ininya ya. Sangat murah dibanding Bapak ikut Job Street atau yang lain. Maaf saya ngomong kompetitor karena lebih kita dari produk Indonesia, Pak. Kalau produk itu kan memang dari luar. Kita lebih kompetitornya lebih jauh, Pak, lebih murah kita gitu. Oh berarti bisa bulanan ya. Kalau Bisa bulanan. perlu misalkan bulan ini lagi perekrutan ya bulanan aja gitu ya. Bisa. Bisa. Oke. Makasih. Mantap Pak Taufik ya. Mantap Pak Taufik. Mantap. Boleh yang lain, boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan lagi. Boleh nanya kan? Oke. Boleh Pak Joko. Lebih baik di on cam nih biar saya juga tahu nih. Joko Susilo itu gimana deh. Nah, kan kelihatan tuh ganteng ya. Oke, silakan Kak. Cuman nanya aja, ini kan ini terkait dengan perekrutan karyawan, berarti kan lulusan S1, S2, S3 ya. Ya. Kemudian di sini perusahaan juga. Diploma 1, diploma 2 sampai S2. Oh, mulai dari diploma 1. Oke, Iya. baik. Berarti lulusan diploma dan sarjana ini yang sudah teregistrasi di Sarjana Sakti itu sudah berapa orang gitu ya, supaya kita juga paham nih ternyata kalau kita nawarin ke perusahaan pun, misalnya nih nawarin perusahaan, berarti kan perusahaan juga harus tahu emang udah berapa database yang sudah tercover oleh Sarjana Sakti gitu, misalnya gitu. Kemudian balik juga untuk kampus nih, misalnya kita masukin ke kampus, sudah berapa perusahaan yang sudah terafiliasi dengan Sarjana Sakti. Itu aja sih Pak. Oke. Jadi yang pertama kita sudah sudah terakses ya, memiliki akses dengan 4.100 lebih perusahaan. Itu kenapa bisa? Karena kami juga di Apindo, kami juga di PRI. PRI itu Persatuan Hotel Resto Indonesia, kemudian juga di Kadin. Ini memudahkan sehingga 4.100 sekian itu sangat menguntungkan bagi sarjana ketika mau rekrut. Nah, sekarang berapa sarjananya? Ini kita proses, memang kita secepat mungkin untuk bisa mendapatkan mungkin 10.000 sarjana. Kan gitu ya, Mas? Ya. Betul. Kemudian kampus itu yang sudah join salah satunya UB, Universitas Brawijaya. Pak Joko tahu UB yang di Malang? Ya. Di Malang. Di Malang, kebetulan domisili kami di Malang. Gitu. Jadi saya sudah join sama ini. Jadi ketika mahasiswanya mau lulus masuk di situ, kemudian mereka kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan selama 2 tahun. Gitu. Oke. Jadi kampus baru 1 ya Pak ya? Baru 1, tapi kan potensinya bagus, yaitu di UB. Kemudian ada beberapa kampus sih yang berminat, seperti Unisma, kemudian di Madiun itu berminat, cuma belum kita eksekusi. Itu nanti yang mengeksekusi dari sisi adminnya Sarjana Sakti, itu nanti yang mengeksekusi. Nanti kalau misalnya kita mau mengajukan ke kampus atau ke perusahaan, itu apakah ada fasilitas yang bisa kita dapatkan untuk pengajuannya ke kampus atau ke perusahaan gitu Pak? Boleh. Pak, izin saya menjawab untuk pertanyaan ini, boleh? Ya, monggo, silakan. Baik. Untuk pertanyaan Kang Joshi ya, Pak Joko Susilo gitu ya, terkait pertanyaan tersebut, tentu Kang, nanti kita ada fasilitas khusus untuk pertanyaan terkait. Nanti juga kita sediakan gitu ya, Zoom pribadi nanti ya. Jadi setelah ini
kita akan jadwalkan terkait apa yang menjadi kebutuhan dari Kang Joko Susilo ya. Ya karena sebelumnya juga di tim kami juga sudah ada beberapa kampus yang sedang on progress gitu ya. Yang saat ini juga sedang kita coba untuk kerjasamakan begitu. Nah terkait ini juga memang detailnya kita akan coba sampaikan ketika Zoom private mungkin ya Kang Joko ya gitu. Iya. Cuman yang pasti jawabannya nanti semua tools yang memang dibutuhkan, semua hal yang memang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kampus gitu ya, nah itu kita sediakan kan, gitu ya. Kita sediakan, nanti teman-teman semua juga bisa langsung memakai gitu ya, tools yang kita buat gitu ya. Seperti itu Siap. mungkin Pak Iwan yang bisa Siap. disampaikan untuk pertanyaan dari Kang Joko Susilo. Oke, siap Mas Anji. Hatur nuhun, syukron, jazakallah khair. Sama-sama. Wa iya kan, siap. Ada lagi barangkali yang lain? Oke, ada lagi barangkali. Ini mumpung ada Pak Iwan nih. Ada lagi yang lain? Barangkali silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Yang fresh graduate ini loh, Mas Sauki. Yang fresh graduate tadi Kang Syauki ya, Kang Syauki. Iya. Ya, Mas Sauki ya, Mas Sauki M. Rizal yang tadi dari Sidoarjo gitu ya. Nah gitu. Bisa mau Ini nanti tanya, Mas. betul, sok silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, sesi yang pertama, 2 pertanyaan tadi telah selesai. Ini sebelum diakhiri mungkin ya, saya berikan kesempatan lah gitu ya. Saya berikan kesempatan khusus di malam ini, barangkali teman-teman ada yang masih kurang jelas terkait apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Iwan gitu ya. Silakan. Ada? Boleh unjuk tangan atau via chatroom boleh. Ada? Nah ini. Paling saya coba bacakan terakhir mungkin ya Pak Iwan izin boleh? Satu pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Oke, ada nggak ya? Oh ini ada nih dari Kak Syarifuddin Nangju. Ya hasil asesmennya itu seperti apa katanya Pak Iwan? Boleh silakan. Seperti sertifikat yang tadi saya tunjukkan, itu salah satunya. Kemudian di situ juga ada data portofolio yang dikirim ke perusahaan. Jadi mulai dari nama, dari urusan mana, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, lengkap itu semua masuk ke perusahaan. Jadi itu hasil ininya. Jadi hasil asesmennya, termasuk sertifikat yang itu sertifikat itu menjadi rekomendasi masuk ke perusahaan dan bisa didownload oleh user. Gitu. Siap. Ya, begitu Kak Syarifuddin sudah terjawab? Sudah ya? Oke. Oke, baiklah teman-teman semua. Saya pikir cukup ya untuk malam ini ya. Ada lagi sebelum di akhir benar-benar nih. Saya kasih kesempatan lagi terakhir dari terakhir nih. terakhir nih. Mas Anji. Kenapa? Itu nanti kita buat webinar terkait strategi memenangkan interview karena ini jalannya terus bersinergi, continuous gitu. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita lakukan strategi memenangkan interview. Gitu. Nah, gitu ya. Boleh Pak Iwan, nanti kita coba agendakan begitu ya untuk webinar lanjutan terkait strategi how to win interview gitu ya. Boleh. Kak Joko tadi mestinya aku nggak kirim linknya. Oh tenang Kak Joko, terkait hal ini boleh saya jawab di sini Pak Iwan? Boleh, silakan. Boleh ya. Tenang saja, ini juga barangkali ada afiliator di sini gitu ya, yang memang terafiliasi dengan Sarjana Sakti gitu ya. Saya ingin coba meng-highlight pertanyaan dari Kak Joko. Mestinya admin nggak kirim linknya karena link mestinya untuk para afiliator yang mengundang. Oh tenang, Kak Joko Susilo ini adalah salah satu keunggulan kelebihan dari kita gitu ya di tim digital marketing Sarjana Sakti. Selama nanti Kak Joko Susilo sudah mengirimkan link pertama kali gitu ya, nanti kalaupun misalkan ada orang, kalaupun ada member user yang kemudian klik tautan yang tadi dikirimkan oleh tim kami gitu ya, nanti itu tetap masuk ke afiliator yang pertama gitu ya. Gitu. Tenang saja Kak Joko Susilo, aman. Nanti kita bisa lihat
semuanya di dashboard membernya mungkin ya. Nanti, nah itu mungkin sepintas yang bisa saya sampaikan ke Kak Joko Susilo. Tenang, sistem yang kita buat ini tidak ada tumpang tindih gitu ya. Jadi semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan adil. Kayak gitulah mungkin sederhananya. Oke, baik. Itu saja mungkin ya. Baik Kang, siap. Aman ya. Oke. Sudah ya, paling begitu saja. Sementara itu teman-teman semua, sekali lagi sebelum kita menutup webinar ini, itu ya saya ingin meninggalkan satu pesan mungkin untuk kita semua, bahwa seringkali kita berpikir kalau saya itu punya IPK tinggi, pasti saya mudah kerja, gitu ya. Padahal kenyataannya perusahaan hari ini bukan hanya sekedar mencari nilai akademik, teman-teman, gitu ya. Mereka mencari potensi dan potensi itu memang harus terlihat, gitu ya. Karena kalau tidak terlihat, perusahaan juga tidak akan tahu gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti asesmen dari Sarjana Sakti melalui link yang sudah dibagikan tadi, begitu ya. Ataupun mau mengikuti asesmen dari link yang dibagikan oleh temannya, silakan, boleh gitu ya. Karena siapa tahu langkah kecil malam ini bisa menjadi awal dari perjalanan karir besar dari teman-teman semua, gitu ya. Sehingga akhir kata dari saya Anggi atau Kang Ale itu ya sebagai MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Iwan itu ya, Pak Iwanas atas ilmu yang luar biasa malam ini Pak. Terima kasih Bapak Iwan atas ilmu yang malam ini disampaikan. Kemudian tentu saja saya ingin juga sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan sangat aktif di malam ini gitu ya. Semoga ilmu yang disampaikan malam ini bermanfaat dan membawa teman-teman lebih dekat dengan karir impian. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sukses ya untuk kita semua. Baik. Begini.